Selamat datang di Full Story seri nonton Meet Mr. E, di mana gua akan menggabungkan part-part dari cerita yang udah ada menjadi satu video utuh. Dan kali ini Final Crisis. Cerita kali ini dibuka di awal peradaban manusia, di mana Antro, nenek moyang manusia, didatangi oleh Metron, salah seorang New Gods yang dijuluki Dewa Pengetahuan. Antro yang melihatnya pun waspada dan takut, tapi Metron memintanya untuk jangan takut, dan sambil mengeluarkan api di tangannya, Metron berkata inilah pengetahuan sebelum dia pergi meninggalkan Antro dengan kobaran api di dekatnya. Setelah itu Antro menggunakan kayu yang terbakar untuk mengusir Neanderthal yang menyerang sukunya, dan pada saat itulah umat manusia pertama kali mengenal yang namanya api. Berpindah ke masa sekarang, dan Turpin, seorang polisi metropolis, sedang melakukan penyelidikan soal banyaknya anak-anak yang menghilang, di mana penyelidikannya itu menuntun Turpin untuk menemukan Orion, salah seorang New God sedang sekarat di dekat dermaga. Kondisi Orion cukup memprihatinkan, dan Orion yang masih memiliki sedikit kekuatan memberitahu Turpin kalau surga telah hancur dan mereka tidaklah mati, tapi dia berada di dalam mereka semua. Turpin yang mendengarnya pun bingung, dan setelah meminta Turpin untuk berjuang, Orion akhirnya tewas dengan Black Racer terlihat berada di belakangnya. Karena tewasnya Orion, Green Lantern John Stewart pun dikerahkan untuk menginvestigasi, sementara Turpin yang masih bingung pergi dari sana menemui The Question kedua, yaitu Rene Montoya. The Question memberitahu Turpin kalau belakangan ini seseorang sedang menargetkan banyak anak-anak dengan metagin, dan penyelidikannya menuntunnya ke satu tempat, tapi Turpin harus hati-hati di sana. Setelah memberikan sebuah kartu, The Question langsung pergi, meninggalkan Turpin yang bingung kenapa The Question menolongnya. Setelah itu Turpin melihat kartu dari The Question yang berisikan alamat dari The Dark Side Club. Sementara itu di dekat dermaga, John dan Hal Jordan mengamankan tempat tewasnya Orion dan mengetahui ada seseorang yang membunuh seorang New Gods di wilayah mereka tanpa diketahui. Hal pun menyuruh John memberitahu Justice League, sementara dia memberitahu The Guardian. Mendengar laporan itu, The Guardian of OA pun menyegel TKP dan bumi untuk mencegah siapapun keluar masuk dari bumi, dan mengirim Alpha Lantern, divisi elit dari Green Lantern Corps, untuk menyelidiki kematian Orion. Di tempat pembuangan, The League of Titans yang beranggotakan Empress, Sparks, dan Menos terlihat pergi ke sana untuk mencari Mobius Chair berdasarkan penglihatan dari Empress. Tapi ketika mereka sampai di sana, Dr. Light dibantu Mirror Master tiba-tiba menyerang mereka, dan karena saat ini para super villain membuat ulah di Metropolis, Justice League pun tidak tahu aksi mereka. Melihat kursi di depan mereka, Mirror Master pun bertanya kursi apa itu, dan Dr. Light yang juga tidak tahu hanya berkata kalau Libra menginginkannya, dan meski Spark berusaha menghentikan mereka, tapi Dr. Light lagi-lagi mengalahkannya, dan mereka membawa Mobius Chair ke hadapan Libra. Sementara itu para villain paling berpengaruh yaitu Lex Luthor, Ocean Master, Vandal Savage, Talia al Ghul, Dr. Sivana, dan Groot diundang oleh seorang pendatang baru yaitu Libra yang berencana membentuk ulang Secret Society of Super Villain. Luthor dan Vandal yang merasa kalau Libra hanyalah amatir pun meragukannya, tapi sambil duduk di atas Mobius Chair, Libra meyakinkan mereka jika mereka bergabung dalam rencananya, maka dia akan memastikan satu hal di mana masing-masing dari mereka akan mendapatkan hal yang paling mereka inginkan. Dan untuk membuktikannya, Libra mengundang salah seorang villain kecil yaitu Human Flame untuk membuktikan bahkan villain kecil akan mendapatkan keinginannya. Setelah itu Libra mengeluarkan Martian Manhunter yang sangat Human Flame benci, dan menggunakan tombaknya, Libra membunuh Martian Manhunter yang saat itu sedang lemah. Sementara itu, dan Turpin pergi menuju Dark Side Club dan bertemu dengan bos di sana yaitu bos Darkseid. FYI, karena War in Heaven, sekarang jiwa dari para New Gods bersemayam di tubuh dari para manusia, dan bos Darkseid adalah Darkseid dalam avatar manusia. Lanjut, setelah menyuruh Kalibak dan Kanto pergi, Turpin mempertanyai bos Darkseid kenapa kasus hilangnya para bocil-bocil menuntunnya ke sini. Tapi bos Darkseid malah balik bertanya kenapa tidak, karena
karena para anak kecil itu adalah harapan untuk masa depan dan dia memberikannya pada Granny Goodness. Bos Darkseid pun melepaskan kacamatanya dan memperlihatkan mata merahnya serta memberitahu Turpin kalau perang telah terjadi di surga dan dirinya memenangkan perang itu. Jadi sekarang masa depannya berada di tangan dirinya. Mendengar itu, Turpin pun marah dan bertanya apa yang Darkseid lakukan pada anak-anak itu, dan sambil mencengkram tangan Turpin, Darkseid berkata kalau dia mengajari para anak-anak itu cara mengucapkan anti-life, dan sambil memperlihatkan para bocil yang terkena anti-life, Darkseid memerintahkan para bocil itu untuk memberitahu Turpin apa yang mereka pelajari soal anti-life equation. Sementara itu di Hall of Justice mendapatkan kabar soal kematian Orion, anggota inti Justice League melakukan pertemuan untuk membahasnya, dan selagi mereka berdiskusi, di Monitor Sphere, para Monitors menstabilkan multiverse setelah kehancuran Earth 51, dan karena Monitor Nyx Wotan lah yang ditugaskan untuk menjaga Earth 51, Dewan Monitors yang merasa Nyx Wotan lalai sampai membuat Earth 51 hancur, memutuskan untuk menghukumnya dengan mengasingkan Nyx Wotan dan membuatnya menjadi manusia. Nyx Wotan pun mencoba untuk membela diri, tapi pembelaannya berakhir sia-sia dan Dewan Monitors langsung mengasingkan Nyx Wotan. Sedih karena kekasihnya diasingkan karena kesalahan yang tidak dia perbuat, Monitor Wejadel tidak terima akan keputusan Dewan Monitor, tapi Monitor Zilovala mencoba untuk menenangkannya. Tapi ketika kedua monitor itu sedang berpelukan, tak jauh dari mereka, Monitor Rox Ogana terlihat sedang menghubungi seseorang dan memberitahu kalau Nyx Wotan penghalang mereka telah menghilang dan mereka dapat melanjutkan rencananya. Kembali ke Antro, dia dengan tongkatnya menggambar sebuah lambang aneh, dan setelahnya ternyata Antro berada jauh di masa depan di mana Kamandi mendatanginya dan berkata kalau dia membutuhkan senjata yang diberikan Metron padanya, tapi Antro terlihat bingung akan hal itu. Sementara itu, Nyx Wotan yang telah menjadi manusia terbangun di kamarnya, di mana TV di depannya memberitakan soal kematian dari Martian Manhunter. Di sebuah klub di Tokyo, The Super Young Team terlihat sedang chill di sana sampai interview dari Rising Star, salah satu superhero pertama Jepang, menyinggung mereka yang membuat rusak mood mereka. Tak lama kemudian, seorang pesumo terkenal bernama Sony Sumo datang ke klubnya dan menarik perhatian. Salah seorang cyborg bernama Mega Yakuza datang menantang Sony, tapi karena ditolak, Mega Yakuza langsung menyerangnya, dan karena diserang duluan, Sony langsung membunuh Mega Yakuza. Kagum akan Sony, Atomic Lantern Boy mencoba untuk meminta tanda tangan, tapi karena bad mood, Sony langsung menolaknya, dan tak lama kemudian, seseorang bertopi mendatangi Sony dan memperkenalkan diri kalau dia adalah Shiloh Norman the Mr. Miracle. Mr. Miracle berkata kalau Mother Box menuntunnya ke Sony, dan Mother Box inilah yang tersisa setelah perang New Gods, dan kali ini kejahatanlah yang menang. Setelah itu Mr. Miracle berkata kalau Apocalyptian berada di sekitar mereka, jadi dia berharap kalau Sony ingin membantunya membentuk sebuah tim. Berpindah ke Gotham, dan Turpin terlihat sedang memukuli Mad Hatter secara brutal sambil menanyai kemana anak-anak yang diculik. Mad Hatter pun menjawab tidak tahu, tapi karena terus dipukuli, Mad Hatter memberitahu Turpin kalau anak-anaknya berada di Bloodhaven. Tapi ketika sedang memukuli Mad Hatter tadi, Turpin merasa aneh. Dia merasa menikmati kekerasan yang membuat dia seketika bingung apa yang terjadi padanya. Sementara itu, ketika para hero sedang memakamkan Martian Manhunter di Mars, di markasnya, Libra menanyai Luthor apakah sekarang dia yakin padanya karena dirinya baru saja membunuh Martian Manhunter. Tapi Luthor merasa kalau Martian adalah target yang mudah, dan jika Libra bisa menyakiti Superman, maka dia baru akan mempertimbangkannya. Mendengar syarat itu, dengan santai, Libra menerima syaratnya. Berpindah ke Hall of Justice, setelah memakamkan Martian, Justice League melanjutkan otopsi dari Orion, dan karena di waktu yang berdekatan, Superman pun merasa kalau orang yang membunuhnya sama, tapi Batman langsung menyangkalnya karena berdasarkan informannya, Martian dibunuh oleh Secret Society yang dendam dengannya, sedangkan Orion tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Tak lama kemudian, Alpha Lantern mendatangi Hall of Justice, dan Batman memberitahu kalau Orion tewas tertembak berdasarkan
menemukan pola di dalam tengkorak kepalanya. Tapi karena tidak ada luka luar, Alpha Lantern tidak setuju, namun Batman sangat yakin akan hal itu, dan karena itulah dia meminta John mencari peluru di TKP. Di dermaga, John terlihat sedang bermain eskavator untuk mencari pelurunya karena cincinnya merasakan adanya energi yang telah terkubur selama 50 tahun. Opto, teman Green Lantern John, memeriksa pekerjaan John sebelum dia kembali menuju OA. Tak lama setelah Opto pergi, John menemukan sebuah peluru dari radion yang terkubur, tapi sesaat kemudian cincinnya tiba-tiba error dan seseorang dengan cincin Green Lantern mulai menyerangnya, dan meski Opto berusaha membantu, ternyata mereka berhasil dikalahkan. Paginya, Hal Jordan yang sedang terlelap tiba-tiba didatangi oleh Alpha Lantern yang menuduh Hal kalau dialah yang membunuh Orion dan berusaha membunuh John. Mengetahui kabar itu, Batman dan Superman pun tidak percaya akan tuduhannya, dan karena saat ini John sedang dirawat di Themyscira, mereka pun hanya tinggal menunggu John sadar untuk membuktikannya. Dan karena dia juga harus bekerja, Superman pun menyerahkan sisanya pada Batman. Batman pun pergi menghampiri Alpha Lantern Kraken untuk membicarakan soal Hal Jordan, dan melihat tubuh Orion mulai terkelupas, Batman juga bertanya apa yang terjadi dengannya. Alpha Lantern memberitahu kalau tubuh dari New Gods sebagian besar berupa energi yang akan menyublim tanpa jejak, dan untuk Hal Jordan, kejadian seperti ini bukanlah yang pertama karena sebelumnya dia juga dirasuki oleh Parallax dan membunuh ribuan orang. Tapi melihat Alpha Lantern aneh, Batman pun menanya ada apa dengannya, dan tiba-tiba Alpha Lantern meminta tolong karena pikirannya sedang digantikan oleh seseorang, dan meminta Batman untuk memberitahu The Guardian kalau senjata mereka tidak akan berguna. Tapi sesaat kemudian Alpha Lantern kembali seperti semula yang membuat Batman langsung menahannya dan menyegel Hall of Justice serta meminta bantuan. Namun Alpha Lantern bisa melepaskan diri, dan Batman sadar kalau Alpha Lantern lah yang menyerang John. Tapi sesaat kemudian Alpha Lantern berhasil melumpuhkan Batman, dan setelah membuka boom tube, dia membawa Batman bersamanya. Kembali ke Turpin, di Bloodhaven, dia dituntun oleh pendeta Good Godfrey ke sebuah bunker rahasia yang disebut Komendi. Turpin bertanya di mana bocah-bocah yang hilang, tapi salah seorang di sana memberitahu Turpin kalau dia telah menemuinya, yang membuat Turpin seketika bingung dan telinganya mulai berdarah. Godfrey memberitahu Turpin kalau mereka semua adalah New Gods dari Apocalypse, dan saat ini mereka sedang menciptakan tubuh baru untuk anaknya, yaitu Kalibak. Turpin pun bingung karena anaknya telah tewas, tapi Godfrey menuntun Turpin melewati penjara-penjara sampai ke pusat dari bunkernya yang disebut Evil Factory, di mana para New Gods yang bersemayam di tubuh manusia sedang menggabungkan DNA manusia dengan hewan untuk tubuh baru bagi Kalibak. Alpha Lantern Kraken juga terlihat berada di sana dengan Batman terkunci di sebuah alat. Melihat itu, Turpin mulai merasa ada seseorang di kepalanya, dan ketika melihat Batman, Batman meminta Turpin untuk memberitahu Justice League kalau para Apokaliptian telah datang untuk mereka. Sementara itu di Metropolis, Lois meminta Jimmy untuk mengirim surat, dan ketika Jimmy berada di lift, ternyata Jimmy tadi adalah Clayface, dan sesaat kemudian ledakan besar terjadi di sana. Di lain tempat, Wally dan Jay ditugaskan oleh Batman untuk mencari hal-hal janggal yang terjadi di waktu kematian Martian, yang menuntun keduanya ke sebuah klub terbengkalai di Central City. Mereka menemukan Mobius Chair di sana, dan Wally memberitahu kalau Batman sedikit berteori kalau mungkin yang membunuh Orion adalah peluru dari masa depan. Setelah itu, ketika Jay menyentuh Mobius Chair-nya tiba-tiba menyala. Sebuah listrik langsung menyambar Jay, yang membuat Wally setuju akan teori Batman di mana pelurunya ditembakkan di sini dari masa depan, membunuh Orion, dan terus melesat ke 50 tahun yang lalu dan terkubur di beton dermaga. Setelah itu Mobius Chair mulai membuka boom tube, yang getaran dari boom tube-nya dikenali oleh mereka, dan di dalam boom tube-nya mereka melihat Black Racer mengejar Barry Allen, sementara Barry yang mengejar peluru radion meminta mereka untuk lari. Berpindah ke Dark Side Club, Frankenstein bersama pasukan Shade terlihat menerobos masuk ke sana, di mana mereka melihat tubuh bos Darkseid telah mengkerut dan The Question di sebelahnya. The Question pun menanyai di mana Turpin, dan setelah menyerang prajurit Shade, The Question langsung kabur dari sana.
Melihat sebuah lambang tangan di dekat jasad bos Darkseid yang menunjuk tulisan No Evil, Frankenstein pun mengabaikan The Question dan melaporkan penemuannya itu pada Father Time dan merasa kalau inilah ramalannya. Di luar, sebuah meteor jatuh di tengah kota yang saat didatangi ternyata adalah Overgirl dari Earth 10. The Question atau Montoya pun langsung ke sana, tapi agen Shade tiba-tiba mendatanginya. Berpindah ke Jay, dia memberitahu Flash Family kalau sebuah boom tube tiba-tiba terbuka, seseorang menembakkan sebuah peluru, dan dia bersama Wally mendengar sebuah suara dari Barry Allen. Mereka bertiga pun berlari bersamaan menghindari Black Racer, tapi Barry gagal menghentikan pelurunya yang akhirnya membunuh Orion. Black Racer akhirnya berhenti mengejar mereka, tapi karena mereka mencoba menghentikan pelurunya lagi dengan melakukan time travel, Black Racer lagi-lagi mengejar mereka, tapi karena kehabisan energi, dirinya akhirnya keluar dari Speed Force dan untungnya Black Racer tidak berhenti untuknya. Mendengar cerita itu, Iris pun memastikan apakah itu bukan Barry dari universe lain dan Jay berkata kalau itu benar-benar Barry Allen dan Barry tidak tewas seperti yang mereka kira. Berpindah ke Hall of Doom, Libra membawa Human Flame ke sana untuk memberinya seragam baru, tapi ketika memegang helmnya, Human Flame mendengar suara-suara dan dengan paksa Libra memasangkan helmnya sambil memberitahu kalau suara itu adalah anti-life equation. Tak lama kemudian Lex Luthor datang dan Libra langsung menanyai apakah sekarang Luthor yakin padanya, tapi Luthor yang tidak tahu bagaimana Libra membuat Superman menghilang selama 18 jam malah menganggap kalau Libra adalah ancaman, tapi tiba-tiba Human Flame mengarahkan senjatanya pada Luthor. Pasukan Libra juga datang dan Libra memberitahu Luthor dalam 24 jam seluruh kehendak bebas di dunia akan menghilang dan karena itu dirinya memberikan pilihan pada Luthor untuk bergabung dengannya seperti Human Flame dengan memakai helm atau bersumpah padanya untuk setia pada Tuan dari segala kejahatan. Berpindah ke Metropolis, selama hampir 2 hari, Clark Kent atau Superman terus berada di sisi istrinya yaitu Lois Lane yang terluka parah pasca ledakan di Daily Planet. Superman pun meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkannya, tapi tiba-tiba Monitor Zilovala mendatangi Superman untuk menawarkan kesepakatan di mana dia akan menyelamatkan Lois, tapi Superman harus ikut dengannya. Kembali ke Hall of Justice, setelah melihat Alpha Lantern membawa Hal pergi, merasa ada yang janggal, Alan Scott bertanya pada Wonder Woman apakah dia masih yakin ini ulah Darkseid, dan Wonder Woman yakin akan hal itu karena seseorang telah membunuh New Gods, membuang mayatnya di bumi, Batman menghilang, dan Superman terus berada di sebelah istrinya yang sekarat. Tapi karena saat ini New Genesian tidak ada, Alan Scott pun merasa mereka akan kesulitan melawan Darkseid, jadi mereka harus mulai mencari pasukan. Alan juga memberitahu kalau dulu Presiden Roosevelt pernah membantunya menciptakan All-Star Squadron dan mereka bisa menggunakan itu untuk dasar pembentukan pasukan mereka. Setelah itu Alan menghubungi Oracle dan memberinya peralatan paling canggih di Hall of Justice untuk membuatnya menjadi penghubung utama bagi para hero setelah kematian Martian Manhunter. Oracle pun mulai menghubungi para hero untuk membentuk pasukan. Dia menghubungi Aquaman baru, dia menghubungi Freddy, Supergirl, Tawki Tawny, Black Canary, Green Arrow, dan selain itu Oracle juga merekrut GSA, Teen Titans, Outsider, dan juga Shadow Pack. Kembali ke Mr. Miracle, Sony mengantar Mr. Miracle yang berencana pergi meninggalkan Tokyo, tapi sebelum itu, Sony masih memikirkan apakah dia bergabung atau tidak karena dia tidak yakin apa yang bisa mereka lakukan. Tapi ketika mereka sedang ngobrol, pasukan anti-life yang disebut Justifier tiba-tiba meledakkan pesawat Mr. Miracle, tapi untungnya saat para Justifier menyerang, Super Young Team tiba-tiba datang menolong mereka dan mereka pun langsung melesat pergi dari sana. Berpindah ke Bloodhaven, Wonder Woman ditemani Atomic Knight berniat pergi ke Kamandi untuk menyelidiki tempat itu. Tapi ketika dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Mary Marvel yang penampilannya berubah dan Mary tiba-tiba menyerang. Salah seorang Atomic Knight tewas dan ketika Mary berhasil dilumpuhkan, Wonder Woman menanya apa yang terjadi padanya dan Mary memberitahu kalau dia melakukan apa yang Darkseid inginkan dan para Apokaliptian sedang bersembunyi di tubuh manusia dan Wonder Woman telah terlambat
terlambat untuk itu. Wonder Woman pun terkejut dan sadar kalau alasan itulah kenapa Justice League tidak bisa menemukan para Apokaliptian, dan Mary juga memberitahu kalau dalam 5 menit Anti-Life Equation akan menyebar ke seluruh dunia, tapi jangan takut karena Wonder Woman juga akan bekerja untuk Darkseid karena mereka membutuhkannya sebagai pembawa penyakit. Setelah itu Mary memecahkan sebuah tabung berisikan virus di depan Wonder Woman, dan Wonder Woman pun akhirnya tertular virusnya. Sementara itu, salah seorang Apokaliptian yaitu Mokari mulai menyebarkan Anti-Life Equation ke seluruh dunia melewati internet, dan melihat ada seseorang yang mengirim email ke seluruh email di dunia. Oracle pun mencoba untuk memeriksanya, tapi ketika melihat emailnya, Oracle langsung menutup mata dan memberitahu Mr. Terrific untuk mematikan seluruh internet sebelum Oracle mematikan miliknya. Kembali ke para Flash, setelah gagal menghentikan peluru Radion, Wally dan Barry keluar dari Speed Force dan tiba di klub sebelumnya, namun 1 bulan di masa depan. Dan karena gagal menghentikan pelurunya, Barry pun merasa bersalah dan bertanya-tanya kenapa mereka tidak bisa menghentikannya. Barry juga bingung kenapa dia hidup lagi dan menanyai Wally apa yang terjadi di dunia. Tapi ketika mereka sedang kebingungan, di belakang mereka female Furies baru yang beranggotakan para superhero wanita yang terkena Anti-Life, yaitu Wonder Woman, Catwoman, Batwoman, dan Giganta mendatangi mereka dan berniat membunuh mereka. Superman yang sedang mengawasi Lois didatangi oleh monitor Zilovala yang menawarkan kesepakatan kepada Superman di mana dia akan menyembuhkan Lois yang sekarat, tapi Superman harus ikut dengannya. Dan karena tidak ada yang bisa menyembuhkan Lois termasuk Purple Healing Ray milik Amazonian, Superman tidak punya pilihan selain setuju. Zilovala pun membawa Superman ke Ultima Thule, sebuah pesawat yang digunakan untuk menjelajahi multiverse. Saat OTW ke Ultima, Superman menanyai obat apa yang bisa menyembuhkan Lois, dan Zilo memberitahu kalau kaumnya menyebutnya sebagai Ultra Menstrum atau dikenal dengan nama The Bleed, yang 1 tetesnya bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan The Bleed tidak bisa disentuh, dipegang atau disimpan kecuali oleh kaumnya. Dan karena sekarang mereka akan berpergian melewati Bleedstorm, ruang antar universe, maka Superman harus mengupgrade matanya ke 4D Vision untuk memahami apa yang dia hadapi. Mereka pun masuk ke dalam Ultima Thule yang berisikan Overman dari Earth 10, Captain Marvel atau Shazam dari Earth 5, dan juga Captain Adam dari Earth 4. Dan saat ini, Ultima Thule sedang diserang oleh Echo of Midnight the Destroyer, dan ketika Superman mendapatkan penglihatan 4D, dia bisa melihat Bleedstorm dan Arteries Between Universe. Superman juga bisa melihat The Destroyer yang mengejar mereka, dengan Ultraman dari Antimatter Universe berusaha menghancurkannya. The Destroyer pun rusak sama seperti Ultima Thule, dan melihat Destroyer akan jatuh ke Earth 6 yang akan membunuh jutaan orang, Zilo memerintahkan Kapten Adam memancing Destroyer ke universe mati, yaitu Earth 51. Mereka pun berhasil memancing The Destroyer jatuh ke Earth 51, tapi sayangnya Ultima Thule terlempar menuju Limbo. Di sana mereka disambut oleh penduduk Limbo yang dipimpin Merryman the King of Limbo, dan mereka perlahan-lahan kehilangan ingatan yang membuat Superman bergegas mencari cara pergi dari sana. Karena semakin lama mereka berada di Limbo, bukan hanya mereka kehilangan ingatan, tapi orang-orang di dunia mereka akan lupa tentang mereka. Superman pun dituntun oleh Merryman ke perpustakaan Limbo yang hanya berisikan 1 buku tanpa seorang pun bisa membacanya. Tapi melihat Book of Limbo berisikan halaman yang tidak terbatas, Superman pun berteori kalau mungkin isinya adalah setiap buku di multiverse, dan mereka bisa memanfaatkan Ultima Thule untuk membacanya agar Ultima Thule bisa memperbaiki diri. Tapi ketika Superman dibantu Shazam ingin membawanya, Book of Limbo membisikkan cerita ke kepala mereka di mana pada awalnya hanya ada monitor, dan monitor menemukan cacat di jantungnya yang membuat monitor menciptakan konsep untuk mengurung kecacatannya. Dan ketika monitor mengirim aspek dirinya ke sana, ternyata di dalamnya berisikan kehidupan, kematian, pahlawan, penjahat yang dicakup dalam cerita. Tidak paham akan konsep cerita, aspek dari monitor terbagi menjadi 2, satu untuk menyegel cacatnya yang menjadi Orrery of World, dan yang satunya lagi membentuk armor besar berbentuk Superman yang nanti dikenal dengan Cosmic Armor Superman. Cerita itu menjadi sejarah bagi ras baru keturunan Monitor, dan para keturunan Monitor menciptakan peradaban di sekitar Cosmic Armor. Tapi selama ribuan tahun mereka hidup dengan damai, yang akhirnya menciptakan sebuah rumor di mana Cosmic Armor dimaksudkan untuk melindungi mereka dari musuh utama mereka. Dan hanya rumor itulah yang bisa menjelaskan cerita dari Monitor Dax Novu, di mana Dax Novu adalah anak pertama dari The Monitor yang sangat jenius dan membawa pengetahuan soal The Bleed. Dan
dan karena pengetahuannya itu, Dax Novu mengorbankan diri untuk menyegel makhluk bernama Mendrak yang diramalkan akan datang untuk menghancurkan alam semesta. Tidak kuat mendengar cerita dari Book of Limbo, Shazam terpental dan kembali ke bentuk manusianya dan dia mulai kehilangan ingatan, bahkan dia lupa namanya sendiri. Superman pun membawanya ke Ultima Thule dan pergi mencari Zilo Vala untuk menanyai soal Mendrak, tapi dia menemukan kalau Zilo sedang menghisap darah dari Overman yang dia klaim untuk menyelamatkan mereka semua. Dan untuk Mendrak, Zilo Vala berkata kalau dia tidak memberitahu Superman karena ingin melindunginya dari kengerian yang mengancam multiverse, tapi sayangnya usahanya gagal dan The Dark Monitor telah bangkit dan Mendrak telah terbangun. Sesaat kemudian The Destroyer berhasil menemukan mereka dan Ultraman yang melihat isi dari Book of Limbo terlihat mengkhianati mereka. Ultraman pun mulai menyembah Mendrak yang namanya tertulis di Book of Limbo dan melihat kedatangan The Destroyer, People of Limbo mulai bersiap melawan. Sementara di dalam Ultima Thule, Monitor Zilo Vala sedang memperbaiki Ultima Thule menggunakan darahnya yang dia ambil dari Overman. Tapi Overman yang merasa Zilo Vala berbahaya berencana membunuhnya, tapi Shazam langsung mengeluarkan ceramah no jutsu dan berhasil menghentikan Overman. Kagum akan aksi Shazam, Zilo Vala memintanya mendekat serta meminta Shazam untuk mengikuti ucapannya. Di saat yang bersamaan, perang besar terjadi di sana antara People of Limbo melawan anak buah Mendrak. Tapi ketika perang terjadi, Kapten Adam terlihat diam yang membuat Superman berkata kalau mereka membutuhkannya, tapi Kapten Adam berkata dia sedang menolong dengan berusaha menghubungi pikiran The Monitor. Tak lama kemudian Ultraman mendatangi Superman dan berniat mengambil Ultima Thule agar dia dapat menyebarkan ajaran Mendrak. Keduanya pun mulai berselisih, tapi sebuah petir tiba-tiba menyambar dan Shazam langsung menghentikan mereka. Setelah itu Superman memanggil Kapten Adam dan Kapten Adam yang telah menghubungi The Monitor mulai tahu cara untuk menghentikan Mendrak, di mana mereka harus mengaktifkan Thought Robot atau robot pikiran yang diaktifkan menggunakan esensi simetris, dan karena itulah ada Superman dan Ultraman. Kapten Adam pun menanyai Superman apakah dia percaya akan teorinya, dan Superman yang hanya peduli kalau dia mendapatkan setetes The Bleed untuk menyelamatkan Lois langsung menyanggupinya, dan Kapten Adam langsung menyatukan Superman dengan Ultraman, mengirim energinya ke dimensi yang lebih tinggi yaitu The Nil, dan Superman yang memiliki kemauan yang lebih kuat dibandingkan Ultraman mulai tersadar di Cosmic Armor yang diciptakan untuk melindungi multiverse dari musuh utamanya, di mana Cosmic Armor bisa beradaptasi dari segala macam ancaman, dan Cosmic Armor juga memiliki ukuran yang sangat besar di mana Limbo tidak lebih dari kepalan tangannya. Superman pun mulai menggerakkan Cosmic Armor dan dituntun oleh Monitor Wejadel menuju gerbang di mana ras Monitor mengurung Mendrak, dan terungkap kalau ternyata yang mengurung Dax Novu The Dark Monitor atau Mendrak adalah ras Monitor sendiri, karena Dax Novu mengungkapkan wajah asli dari ras Monitor yang merupakan parasit bagi multiverse yang memakan The Bleed di multiverse. Setelah itu gerbang yang menyegel Mendrak terbuka dan sambil mengarahkan sebotol The Bleed ke arah Superman, Mendrak menantang Superman dan langsung menyerangnya. Pertarungan sengit terjadi antara Cosmic Armor melawan Mendrak, di mana Mendrak melancarkan serangan-serangan luar biasa yang akhirnya memojokkan Cosmic Armor. Mendrak pun mengejek Superman, tapi salah seorang Monitor mulai membalas ejekan Mendrak yang membuat Mendrak langsung menyerangnya, tapi dia akhirnya menyesal karena suara itu adalah suara Zilo Vala, Monitor yang dia cintai. Melihat itu Superman murka dan berlari menyerang Mendrak yang menghasilkan ledakan besar. Serangan demi serangan dilancarkan dan mulai memojokkan Mendrak sampai akhirnya Cosmic Armor menusuk Mendrak dengan sebuah tombak dan mendorong Mendrak menuju Overvoid. Mendrak pun terjatuh, dan ketika Cosmic Armor pergi melihat Orrery Offworld, salah seorang Monitor memberitahu kalau Monitor Rox Ogana yang mendukung Mendrak akan dibuang dari The Nil. Setelah itu Cosmic Armor mengklaim The Bleed yang dijanjikan Zilo Vala, tapi Wejadel memberitahu kalau The Bleed tidak bisa dibawa ke Orrery Offworld, tapi Cosmic Armor berkata dia akan mencari caranya, dan setelah mengklaim The Bleed serta menulis sebuah kata di batu nisan, Superman dan Ultraman kembali ke Limbo, di mana mereka semua kecuali Ultraman menghancurkan armada pasukan Mendrak serta menghancurkan The Destroyer. Tapi ketika yang lain kembali ke universe mereka masing-masing, Ultraman yang masih di Limbo didatangi oleh Rox Ogana yang menjadi Mendrak kedua setelah menghisap darah Mendrak. Rox Ogana pun membuat Ultraman menjadi vampir dan berencana membalas dendam kepada Superman. Sementara itu di New Earth, Superman kembali dari Limbo dan dia yang menyimpan The Bleed di tubuhnya langsung mencium istrinya yang menyembuhkan semua luka-lukanya. Lois pun tersadar dan memberitahu Superman kalau dia bermimpi soalnya, di mana dia melihat batu nisannya, tapi ketika
ketika dia melihat tulisannya, dia tahu kalau semuanya akan baik-baik saja. Lois pun berniat menulis semua mimpinya itu sebelum dia lupa, dan Superman membiarkan dia sendiri, dan terungkap kalau tulisan yang Superman tulis di batu nisannya adalah "To be continued". Setelah Mokari menyebar anti-life equation ke internet dan memperbudak miliaran orang dalam waktu sekejap, 1 bulan kemudian, dari sekian banyak tempat di dunia, hanya ada sedikit tempat yang selamat, yang salah satunya adalah Hall of Justice. Dan karena seluruh internet dimatikan akibat Mokari yang menyiarkan anti-life selama 24 jam, sekarang The Ray menjadi kurir untuk mengirim informasi berkat kekuatan cahayanya. Dia mengirim koran-koran dari Daily Planet serta Tattooed Man ke Hall of Justice, di mana Tattooed Man memiliki pesan dari Black Lightning. Setelah itu The Resistance membaca koran Daily Planet, di mana penyerangan ke Bloodhaven berakhir dengan kegagalan. Sementara itu di Bloodhaven, Dan Turpin berusaha keras melawan pengaruh Darkseid di kepalanya, sementara para Apokaliptian menyiapkan tubuh Turpin untuk Darkseid. Di sana mereka juga berdebat siapa yang akan menerima pengakuan dari Darkseid ketika dia bereinkarnasi, apakah Mokari dan Simian yang memproduksi tubuh-tubuh baru bagi para New Gods di Evil Factory, ataukah Godfrey yang memiliki pasukan penyebar anti-life equation, atau mungkin malah Granny Goodness yang menyebar anti-life equation ke bintang-bintang. Dan setelahnya, Mokari mempersembahkan Kalibak yang saat ini telah berada di tubuh hybrid manusia harimau. Kembali ke Hall of Justice, ketika pasukan Justifier masih berusaha menerobos perisai di dalam, berkat informan di markas Libra, The Ray bisa mengakses jaringan rahasia yang tidak diketahui oleh pasukan Darkseid, dan dia pun mulai menghubungi Watchtower 1, yaitu markas dari Checkmate. Mr. Terrific di sana menginfokan kalau serangan Justifier semakin buruk di sini, tapi perlawanan masih terus dilakukan. Setelah itu Mr. Terrific menghubungi seluruh Watchtower di dunia dan menyerahkan sisanya pada Alan Scott. Alan Scott mulai berbicara pada seluruh resisten di dunia yang berada di Fortress of Solitude, Superbia, Watchtower 4, The Great Wall, dan bahkan Kandak, kalau informannya mengkonfirmasi jika Bloodhaven adalah pusatnya, jadi dia memanggil seluruh orang untuk menyerang Bloodhaven. Tak lama kemudian transmisinya terputus, dan setelah itu Tattooed Man memberitahu kalau Black Lightning awalnya berusaha pergi ke sini, tapi sayangnya dia ditangkap oleh Justifier karena menyelamatkan keluarganya. Tapi Black Lightning meminta padanya untuk menjaga The Circuit yang tidak dia jelaskan kenapa, dan Black Lightning hanya memintanya untuk menjaganya dengan aman. Dan sambil mengeluarkan pola The Circuit, Tattooed Man berkata jadi dirinya menaruh The Circuit di kulitnya. Tapi tak lama kemudian, dentuman besar terdengar dari luar Hall of Justice yang ternyata adalah ulah Black Lightning yang telah menjadi Justifier. Black Lightning berusaha menghancurkan pelindung Hall of Justice, dan karena itu, dengan bantuan The Ray, The Resistance berniat berteleport pergi dari sana, tapi karena takut dilacak, Green Arrow mengorbankan diri untuk merusak teleporternya setelah yang lain berteleport pergi. Green Arrow pun melakukan perpisahan dengan Black Canary sebelum para Justifier yang dipimpin Black Lightning menyerbu Hall of Justice. Green Arrow berhasil tertangkap dan menjadi Justifier, tapi usahanya tadi tidak sia-sia karena para Justifier tidak menemukan jejak kemana Resistance berteleport. Berpindah ke Central City, The Flash Barry Allen sadar kalau kejatuhan Darkseid ke bumi telah merusak struktur alam semesta, tapi melihat pamannya kembali, Wally pun reunian dengannya, sampai Female Furies baru mengganggu reunian mereka. Para Female Furies berusaha membunuh mereka, tapi kedua The Flash berhasil menjebak para Furies dan langsung melarikan diri. Keduanya pergi untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka awali dengan menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Mereka berdua pergi ke rumah Iris West, dan dengan sebuah kecupan, Iris yang terinfeksi anti-life berhasil disembuhkan. Kembali ke Bloodhaven, melihat proses reinkarnasi Darkseid hampir selesai, para Apokaliptian memasang mahkota di kepalanya, serta meminta Darkseid untuk mengarahkan jempolnya ke atas kalau Turpin masih bertahan, dan arahkan ke bawah kalau Darkseid mendapatkan kesadarannya. Sementara itu, karena reinkarnasi Darkseid hampir selesai, langit
langit mulai berubah menjadi merah dan Alan merasa kalau dunia para dewa dengan manusia akan bertabrakan dan akhir dari dunia sebentar lagi akan datang. Tapi ketika para hero sedang termenung melihat langit, sebuah boom tube tiba-tiba terbuka di dalam Castle Checkmate dan mobil milik Super Young Team keluar dari sana. Mr. Miracle pun merangkak keluar dari mobilnya sambil berkata kalau mereka bisa menyelamatkan dunia. Tapi tiba-tiba seseorang menembak Mr. Miracle. Di saat yang bersamaan, Turpin yang sudah tidak kuat menahan Darkseid akhirnya menyerah dan Darkseid yang telah mendapatkan kesadarannya langsung mengarahkan jempolnya ke bawah. Berpindah ke OA, Hal Jordan diadili atas tuduhan pembunuhan Orion dan penyerangan terhadap John, di mana Alpha Lantern Kraken menuduh Hal dikendalikan oleh entitas lain. Hal pun meminta Kraken untuk membuktikan tuduhannya, di mana Kraken menjelaskan kalau luka di kepala Hal adalah luka serangan yang diberikan oleh Orion, dan dia menyimpulkan kalau Hal Jordan yang dulu pernah dikendalikan oleh Parallax sekarang telah dikendalikan oleh New Gods dari Apocalypse. Tapi ketika The Guardian sedang menimbang-nimbang hukuman apa yang akan diberikan, Guy Gardner dan Kylie tiba-tiba datang untuk membela Hal, di mana mereka menemukan alasan dari luka dan hilangnya ingatan Hal, di mana luka itu adalah tempat untuk menyembunyikan implan yang membuat Hal lupa ingatan, dan yang memasangnya adalah Alpha Lantern Kraken. Karena itulah Kraken selalu berada di dekat Hal. Gardner pun menuduh Kraken telah dikendalikan oleh seorang New Gods dari Apocalypse dan berusaha membunuh John Stewart. Mendengar itu, Kraken awalnya mengelak, tapi akhirnya dia mengeluarkan sifat aslinya dan menyerang Gardner serta The Guardian dan berencana mengambil seluruh energi di Central Power Battery sambil mengatakan kalau energi ini adalah milik Granny. Melihat itu, The Guardian pun menginisiasi Krona Protocol yang menyembunyikan Central Power Battery, dan dengan melemahnya cincin Kraken, Hal Jordan bisa melepaskan diri dan langsung menyerang Kraken serta berhasil melumpuhkannya. Mendengar Kraken menyebut dirinya sendiri sebagai Granny, Hal pun menyimpulkan kalau Granny Goodness lah yang telah mengambil pikiran Kraken. Setelah itu, Kylie memberitahu Hal kalau ruang dan waktu di sekitar bumi mulai rusak. Bumi menjadi Doomsday Singularity atau Black Hole yang merusak ruang dan waktu yang membuat 1 minggu seperti beberapa hari. Dan karena itu, Hal Jordan yang telah terbebas dari tuduhan mendapatkan kembali cincinnya, dan The Guardian memberitahu Hal kalau dia memiliki 24 jam untuk menyelamatkan semesta. Kembali ke Checkmate, pertempuran sengit masih terjadi di sana, dan ketika Alan Scott terpojok, tim dari Hawkman tiba-tiba datang menolong. Sementara itu, di dalam markasnya, Atomic Lantern Boy mempertanyakan Checkmate yang menembak Mr. Miracle karena mereka telah menjelajahi ruang dan waktu untuk menyelamatkan dunia. Mr. Terrific pun meminta maaf atas prajuritnya, tapi dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa masuk, dan Sony Sumo berkata kalau Mother Box lah yang menuntun mereka karena Mother Box bisa membuka boom tube untuk pergi kemana saja. Tak lama kemudian Mr. Miracle bangkit, dan untungnya berkat bajunya yang anti peluru, dia dapat selamat dari tembakannya. Setelah itu Mr. Miracle memberitahu kalau The Fifth World akan datang, dan dia meminta Mr. Terrific untuk melihat pola di muka mereka dan menyuruhnya untuk memerintahkan seluruh pasukannya membuat pola yang sama. Sementara itu, di Bloodhaven, Kalibak dengan pasukan singanya terlihat sedang berpatroli di sana menunggu para hero yang dikabarkan akan datang. Tak lama kemudian, suara gemuruh mulai terdengar dan para hero yang dipimpin Frankenstein mulai bergerak menyerang Bloodhaven. Ketika peperangan sedang berlangsung, di Komendi, Nyx Wotan di tubuh manusianya dimasukkan ke dalam sel khusus yang berisikan orang-orang yang tidak bisa terinfeksi anti-life equation. Di sana ada tahanan berjubah dan tahanan di kursi roda, di mana yang di kursi roda terlihat sedang bermain Rubik, sementara yang berjubah memberitahu Nyx Wotan kalau Rubik tidak bisa diselesaikan kurang dari 18 langkah. Nyx Wotan pun tidak peduli, tapi orang berjubah itu mencoba untuk membuat Nyx Wotan mengingat tentang masa lalunya sebagai monitor dengan memperlihatkan gambar Wijadel, dan Nyx Wotan akhirnya mulai mengingatnya. Tak lama kemudian Justifier datang ke selnya, dan ketika tahanan dengan kursi roda menyelesaikan Rubiknya dalam 17 langkah, Rubiknya tiba-tiba berbunyi dan ledakan besar terjadi di sana.
sana. Di markas Libra, merasa The Kalkulator mengkhianatinya dengan membocorkan data ke The Resistance, Libra pun berniat menggantungnya, tapi Kalkulator berkata dia tidak tahu apa-apa dan meminta tolong pada siapapun. Sementara itu, perang masih berlanjut di Bloodhaven, di mana Jon Stewart yang kewalahan menghadapi Justifier menanyai The Guardian di mana bala bantuan, dan The Guardian menjawab kalau bala bantuan sedang dalam perjalanan. Para Green Lantern dari OA terlihat melesat menuju bumi, tapi sayangnya mereka terjebak di singularitas di atas bumi. Di bumi, sebuah lubang mulai terbuka di langit, dan Libra berteriak kalau Darkseid telah kembali, The Fifth World telah dimulai, dan Darkseid di tahtanya mendapatkan kembali seluruh kekuatannya, di mana dia telah menguasai miliaran orang yang ketika dia berbicara, bergerak, atau melihat, dia melakukan itu bersama miliaran orang di bawah kendalinya, dan orang-orang itu mulai menyembah Darkseid. Tapi bukan hanya Darkseid yang terlahir kembali, ternyata ada sesuatu lain yang juga terlahir kembali, yaitu Monitor Nyx Wotan. Setelah dibawa ke dimensi lain oleh Monitor Zilovala, kini Superman dibawa menuju masa depan oleh Legion of Superheroes. Di sana Brainiac 5 mengajak Superman ke ruangan rahasianya karena sejak krisis terjadi, ruang dan waktu mulai berantakan, jadi dia ingin menunjukkan sesuatu pada Superman. Sambil menuntun Superman, Brainiac 5 memberitahu kalau The Controllers cabang dari ras Malthusian menemukan sebuah teknologi yang dapat menyempurnakan teknologi willpower milik The Guardian yang mampu mengubah pikiran menjadi kenyataan, tapi menyadari akan potensinya yang dapat mengubah realita hanya menggunakan pikiran, jadi Legion memutuskan mematikan dan menyembunyikan alatnya. Setelah itu Brainiac 5 memperlihatkan alatnya yang disebut Miracle Machine, tapi ketika mendekat, Superman yang ingin meraihnya mulai memudar dan Brainiac 5 memberitahu kalau dia tidak harus meraihnya, tapi dia hanya perlu melihatnya. Kembali ke masa sekarang, di Watchtower, The Resistance dari Hall of Justice yang berada di sana dikejutkan dengan datangnya Justifier yang membuat Black Canary memerintahkan The Ray untuk pergi membawa The Circuit. Tak lama kemudian para Justifier berhasil menerobos masuk, di mana mereka berniat membuat The Resistance menjadi Justifier, tapi ketika Green Arrow akan memasangkan helm anti-life ke Tatooine, pola The Circuitnya tiba-tiba menyala yang mengganggu sinyal dari helm anti-life dan The Resistance pun memberikan perlawanan. Sementara itu di bumi, peperangan di Bloodhaven masih terus berlanjut. Supergirl melawan Mary Marvel yang dikuasai The Sat, GSA melawan pasukan Justifier, sedangkan Tawki Tawny melawan Kalibak. Tawny terlihat kalah dari Kalibak, tapi ketika Freddy melesat ke arah Mary dan mengucapkan kata sihirnya agar Mary kembali menjadi manusia dan bebas dari pengaruh The Sad, hal itu mengalihkan perhatian Kalibak yang membuat Tawny yang awalnya tersungkur melancarkan serangan balasan dan berhasil membunuh Kalibak. Mary kembali menjadi manusia dan trauma akan aksinya, sementara Tawny yang mengalahkan Kalibak mendapatkan pengakuan dari pasukan harimau yang akhirnya tunduk pada. Berpindah ke markas Checkmate, Justifier masih terus berusaha menerobos masuk, dan di dalam markasnya, Mr. Miracle yang menyuruh Mr. Terrific menggambar pola di kepala anak buahnya menjelaskan pola apa itu, di mana pola itu atau The Circuit berasal dari bahasa New Gods yang artinya kebebasan, dan pola ini bisa melindungi mereka dari anti-life. Tak lama kemudian bawahan Mr. Terrific datang untuk memberitahu kalau perisai mereka sebentar lagi akan hancur, dan karena itu Mr. Terrific pun menginisiasi protokol Black Gambit. Sementara itu di sisi lain Checkmate, The Question atau Montoya dibawa ke tempat di mana protokol Black Gambit akan dilancarkan, yaitu sebuah ruangan di Checkmate Omega. White Knight memberitahu kalau Black Gambit adalah rencana mereka untuk memindahkan sebagian populasi bumi ke universe lain kalau para superhero gagal menyelamatkan dunia. Dan setelah memperkenalkan Lord Eye, yaitu Brother Eye dengan otak Maxwell Lord Eye memberitahu Montoya kalau Checkmate ingin dia memimpin orang-orang yang dipindahkan. Berpindah ke markas Libra, Lex Luthor dengan armor tempurnya bersama Dr. Sivana melihat teman naas mereka yang digantung yaitu The Kalkulator, dan ternyata mereka berdua merencanakan pengkhianatan di mana saat Libra mendekati mereka, Dr. Sivana mengganggu sinyal di helm anti-life yang membuat para Justifier tumbang dan Lex Luthor langsung menyerang Libra dengan lasernya.
dunia. Sementara itu kedua The Flash menunggu kedatangan Jay Garrick, dan setelah Jay datang, kedua The Flash berniat mengeksekusi rencananya di mana mereka meminta Jay menjaga Iris sementara mereka berdua akan memancing Black Racer untuk menghentikan Darkseid. Dan ketika Black Racer menemukan keberadaan mereka, kedua The Flash mulai berlari memancingnya. Kembali ke Bloodhaven, Darkseid yang duduk di tahtanya didatangi oleh Batman yang berhasil melarikan diri setelah melawan alat milik Mokari dan Simian. Darkseid berkata dia telah menantikan kedatangannya, dan Batman yang tahu kalau Orion telah memberikan luka yang besar kepada Darkseid dan tidak bisa disembuhkan, memutuskan untuk melanggar satu aturan, yaitu menggunakan pistol. Dia pun mengarahkan pistol berisikan peluru radion yang bisa membunuh New Gods, dan ketika Darkseid mengancam dengan Omega Beam-nya, Batman langsung menembaknya, tapi bukan untuk membunuh Darkseid. Batman hanya berniat melukainya, tapi Darkseid telah melancarkan Omega Beam-nya yang mengenai Batman dan membunuhnya. Sementara itu, Nick Wotan terlihat bingung mana dulu yang akan dia tolong, Checkmate yang sedang diserbu, Green Lantern yang sedang terjebak, ataukah superhero di Bloodhaven yang kehilangan kekuatannya karena Wonder Woman menyebar virus Morticoccus. Tapi ketika para hero di Bloodhaven sedang pasrah, mereka melihat sesuatu bergerak di langit yang ternyata adalah Superman yang melesat dengan kecepatan tinggi sambil mengeluarkan lasernya dan mulai mengacak-ngacak Bloodhaven serta Kamandi sampai akhirnya dia menemukan mayat Batman yang tewas karena Omega Beam. Melihat itu, Superman langsung mengarahkan pandangannya ke Darkseid, tapi Darkseid malah menantang dan menertawainya karena dia telah mengambil kekuatan, harapan dan masa depan dari teman-teman Superman. Mendengar itu, Superman pun marah dan langsung mencekik Darkseid, tapi Darkseid menantang Superman untuk membunuhnya karena tubuhnya ini adalah tubuh dari seorang manusia dan Superman tidak akan membunuh manusia. Melihat DNA Darkseid, Superman pun terkejut karena itu DNA Turpin, dan Darkseid mengkonfirmasi itu serta berkata kalau Superman membunuhnya, maka dia juga akan membunuh semua orang. Setelah itu, karena ruang dan waktu sudah berantakan, Darkseid berencana menembakkan pistol radionnya ke masa lalu untuk membunuh Orion. Tapi dari kejauhan, kedua The Flash terlihat berlari ke arahnya membawa Black Racer, dan setelah Darkseid menembakkan pistolnya, kedua The Flash berlari melewatinya, membuat Black Racer menyerang Darkseid dan Darkseid pun langsung jatuh tersungkur. Di saat yang bersamaan, markas Checkmate berhasil ditembus, tapi ketika protokol Black Gambit diinisiasi, ternyata protokolnya mengalami kegagalan di mana terowongan penghubung universe-nya mulai runtuh dan tak lama kemudian akhirnya meledak. Tapi untungnya orang-orang di sana berhasil diselamatkan menggunakan boom tube yang mengirim orang-orang di sana menuju Earth 51. Kembali ke Darkseid, Superman menghampiri Darkseid yang tersungkur, tapi Female Furies yang dipimpin Wonder Woman datang menghadangnya yang membuat Superman akhirnya kalah jumlah. Tapi untungnya pasukan Justifier yang dikendalikan Dr. Sivana dan Luthor tiba-tiba datang dan menolong Superman. Peperangan pun kembali pecah di mana para superhero yang bertahan membuat Female Furies kembali sadar dan Frankenstein berhasil menyadarkan Wonder Woman. Wonder Woman pun terlepas dari anti-life equation dan menggunakan lasonya, dia mengikat Darkseid untuk melepaskan pengaruh anti-life di seluruh orang di dunia. Tapi meski dengan kekalahan Darkseid, multiverse masih perlahan-lahan jatuh dalam kehancuran, dan karena itu di Watchtower Fortress of Solitude, para survivor dari New Earth membuat koran terakhir untuk diluncurkan sebagai kapsul waktu tentang cerita soal final crisis apabila bumi tidak selamat. Mereka juga membantu Superman menciptakan Miracle Machine bermodalkan ingatan dari Superman. Superhero dan villain bekerja sama menciptakan mesin itu, sedangkan untuk para warga sipil, mereka dikecilkan dan disimpan dalam keadaan hibernasi sambil menunggu dunia pulih. Dan ketika dunia semakin hancur dan hanya menyisakan Watchtower, seluruh orang dihibernasikan kecuali Superman, di mana Superman berusaha menyelesaikan Miracle Machine seorang diri. Setelah berhasil menyelesaikannya, Superman didatangi oleh esensi dari Darkseid yang berniat mengambil Miracle Machine, tapi dengan getaran frekuensi yang spesifik, Superman berhasil menghancurkan esensi Darkseid. Setelah itu Miracle Machine hampir siap dan hanya membutuhkan satu bahan lagi, yaitu elemen X yang Superman ambil dari Mobius Chair. Miracle Machine pun siap, tapi tiba-tiba Superman didatangi oleh Mandrakorox Ogana bersama vampir Ultraman-nya.
Mandrake pun berniat menghisap darah Superman sambil membuat Superman putus asa karena di dunia ini sudah tidak ada cahaya lagi yang bisa menjadi tenaga bagi Miracle Machine. Superman pun membalas jika dirinya adalah baterai matahari dan menggunakan seluruh energi di tubuhnya. Superman menggunakan itu untuk mengaktifkan Miracle Machine. Superman pun memanggil Captain Marvel atau Shazam dari Earth 5 untuk membantunya, dan Superman of Multiverse yang dikumpulkan oleh Shazam mulai bergerak ke arah Mandrake. Dan di saat yang bersamaan, Monitor Nix Wotan juga datang ke sana, memanggil Zukru, Army of Heaven dan juga Green Lantern Corps, dan para hero pun berkumpul di hadapan Mandrake. Mereka mulai melancarkan serangan demi serangan ke Mandrake sampai akhirnya Mandrake berhasil dikalahkan dengan para Green Lantern menusuk Mandrake dengan konstruksinya. Multiverse pun dikembalikan seperti semula sebelum kebangkitan Darkseid yang menciptakan singularitas. Para Green Lantern dibantu Superman of Multiverse mulai memperbaiki Orrery of World. Orang-orang dikembalikan ke dunia, dan di Monitor Sphere, Nix Wotan dikembalikan dari pengasingannya, di mana Nix Wotan melaporkan kalau New Gods of New Genesis telah kembali menggantikan Apocalypse, di mana para New Genesian akan memperbaiki Earth 51 untuk mengembalikan kehidupan di sana. Setelah itu Nix Wotan juga berkata jika ras Monitor hampir menghancurkan alam semesta dan Multiverse memiliki hak untuk bebas dari gangguan mereka, jadi untuk menghindari Mandrake terlahir kembali, Nix Wotan merasa kalau mereka harus mengasingkan mereka sendiri. Dan di waktu-waktu terakhir sebelum dia terlahir kembali menjadi manusia, Nix Wotan bersama Wejadel ngobrol-ngobrol di balkon, di mana Wejadel menanyai Nix Wotan apa yang diminta oleh Superman pada Miracle Machine, dan Nix Wotan menjawab kalau Superman meminta happy ending. Dan sesaat kemudian Nix Wotan kembali ke bentuk manusianya. Sementara itu di masa lalu, Antro terlihat tewas setelah memperkenalkan api kepada dunia, dan di sampingnya Batman terlihat sedang mengukir simbolnya. Dan Final Crisis pun tamat.